kalau beda organisasi, beda perguruan ini kita ini bisa bersaudara. Bisa bersaudara tanpa ada memandang kamu itu siapa, kamu itu dari mana. Ya. Tidak memandang itu. Perguruan itu atau organisasi kan sama-sama baik, Mas. Ini kan seperti rel kita, Mas. Ya. Tapi benar. kita tetap mengedepankan apa itu ajaran kita masing-masing. Nah, Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang babakan persaudaraan dengan saudara dari perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Salam Wiro Yudo Wicaksono. Oke, ini nanti saya akan ngobrol-ngobrol santai ya, sharing bersama perguruan pencaksilat. Beda dengan saya. Pandangannya dari pencaksilat Cempaka Putih ini nanti bagaimana tentang babakan persaudaraan. Oke, kita langsung saja ngobrol santai. Ini dalam pokok pembahasan nanti saya coba untuk membahas pertama adalah antara perguruan dengan perguruan, ya, antara sesama pencaksilatnya, kemudian antara beda pencaksilat, kemudian kepada umum, kepada masyarakat. Jadi langsung saja ini, Mas, bagaimana Mas panjenengan sampean ini menanggapi atau pandangan persaudaraan antara beda organisasi atau beda perguruan? Ya, terima kasih. Jadi untuk saudara, jadi begini Mas, dari pandangan saya untuk beda organisasi itu tidak ada masalah Mas. Tidak ada masalah sedikit apapun. Iya. Karena di dalam organisasi atau perguruan diajarkan dalam kebaikan, berjiwa kasatria. Nah, di situ kita dulu kan pernah belajar apa arti dari persaudaraan, apa arti dari seduluran. Iya, benar. Dan lain-lain. Nah, jadi kita kan pernah mengalaminya mulai dari nol, kita dari polos hingga menjadi Seorang warga lah, seorang warga, menjadi keluarga besar dari perguruan masing-masing. Nah, ya. Di situ kita telah diajarkan oleh banyak dari guru-guru kita, sesepuh kita. Nah, disitulah apa yang diajarkan, apa yang diterapkan. Lah itulah bekal kita untuk kita benar. ini terjun ke masyarakat. Berarti gini, saya bisa simpulkan untuk masalah organisasi beda pencaksilat, tidak ada masalah ini dalam hal untuk persaudaraan. Maksudnya kita ini tetap tanpa memandang. Berarti kita ini dididik, maksudnya dari siswa kita dulu juga diajarkan kita tetap bisa menjalin persaudaraan kepada siapapun, walaupun beda dengan organisasi atau beda perguruan dengan kita. Nah, jadi begini Mas ya, seperti halnya yang saya sampaikan seperti tadi. Ya pertama kan kita kan tidak mengenal. Betul. Tidak mengenal. Pertama kita itu tidak mengenal. Dan suatu saat kita kan akan dikenalkan. Ya. Apa itu perguruan? Dan apa itu arti-arti dari perguruan dan masing-masing. Persaudaraan. Ya. Nah, dari situlah kita mengenal dan disitulah kita dikenalkan dan kita belajar. Dari situ
banyak guru-guru kita mengajarkan hal kebaikan dan tidak memandang entah itu dari organisasi atau perguruan lain. Kita tidak diajarkan untuk kejelekan. Betul Mas. Intinya seperti Sama. itu. Karena setiap organisasi atau setiap perguruan pencak silat itu mesti mendidik siswa-siswanya atau calon pendekar ini menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, negara ataupun bangsa kita. Betul. Ya, yang terutama itu kita mengajarkan siswa-siswa kita, adik-adik kita untuk menjadi seorang ksatria, seorang pendekar, dan apa yang telah diajarkan di dalam perguruan itu adalah ajaran-ajaran yang Betul yang baik. benar. Tanggapan tadi untuk masalah beda organisasi, berarti beda perguruan itu tetap tidak ada halangan untuk kita tidak ini ada untuk menjalin persaudaraan. Tidak ada halangan. Kalau di sesama organisasi kan sudah jelas itu. Sudah. Kalau sesama organisasi kita pasti diajarkan untuk terus mempererat tali persaudaraan. Kemudian kelanjutan untuk masalah bersamaan ini, tanggapan kita persaudaraan dengan ini masyarakat umum. Ini menurut panjenengan sampean ini bagaimana? Untuk kita ini bisa menjalin baik dengan masyarakat. Nah, jadi begini. Kita bisa menjalin baik hubungan dengan masyarakat. Jadi intinya itu yang terpenting kita mengenalkan budaya, dan menunjukkan arti-arti ksatria atau seorang pendekar yang diajarkan dalam perguruan. Jadi untuk menarik masyarakat, dan untuk tertariknya masyarakat itu tergantung kita yang menjalankan. Berarti kita ini seumpama nih kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Berarti kita harus, ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita harus bisa memberikan contoh yang baik di wilayah masyarakat masing-masing. Karena kita tahu Mas, organisasi saya dan perguruannya Masnya ini sama-sama kita diajarkan untuk kebaikan. Jadi kebaikan itu kita bisa terapkan di masyarakat kita masing-masing. Nah, itu. Ya, yang intinya yang terpenting kita harus saling tolong-menolong, menghargai, menghormati ya. Gitu. Ya, kita harus membantu juga untuk orang yang kesusahan di wilayah kita masing-masing. Ya, termasuk masyarakat, saudara, umum. Ya, benar. Dan keluarga. Itu yang terpenting. Karena di dalam ajaran kita dikenalkan dengan apa yang dinamakan saling tolong menolong ya. Intinya kita ini untuk dari segi ajaran ya, kemungkinan kita ini sama dalam segi pembangunan karakter atau mental seorang warga ini. Ya. Sama-sama untuk menuju ke kebaikan. Kan? Ya. Untuk bisa kita ini bermanfaat, nantinya kan kita akan lepas terjun ke masyarakat. Nah, itu kita bisa menerapkan apa yang telah kita peroleh dari masing-masing organisasi dan pencak silat perguruan ini untuk terjun di masyarakat, dan kita bisa menerapkan betul-betul apa yang telah diajarkan oleh para pelatih kita terdahulu. Itu benar. Ini seumpama ini kan gimana ya, perguruan itu atau organisasi kan sama-sama baik. Ketika nanti seumpama ada calon siswa atau calon yang mau mengikuti organisasi atau pencak silat, itu terserah, itu adalah hak pribadi jalur
setiap orang atau setiap individu. Karena saya pun juga ada haknya, Mas Putra juga ada hak untuk memilih suatu jalannya masing-masing. Ini kan seperti rel kita, Mas. Iya. Tapi benar. kita tetap mengedepankan apa itu ajaran kita masing-masing. Nah, Betul. Nah, kita bisa benar-benar menerapkan apa itu ajaran kita, pasti tidak akan ada suatu crash atau suatu benturan. Atau gesekan. Nah, intinya kan kita kan sama-sama berjalan, sama-sama mempunyai rel kita masing-masing. Tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Itu. Gini Mas Putra, apa pesan-pesannya buat saudara semua maupun beda pencaksilat ya? Sesuatu yang ingin dikatakan untuk saudara semua. Ini mungkin apa? Iya. Biar bisa yang di luar sana ini banyak sekali organisasi pencaksilat yang mungkin terjadi crash permasalahan yang mungkin kita ini juga belum tahu permasalahannya mereka itu apa. Untuk bisa paling tidak lah kita ini bisa menyatukan pandangan kita. Kalau beda organisasi, beda perguruan ini kita ini bisa bersaudara. Bisa bersaudara tanpa ada memandang kamu itu siapa, kamu itu dari mana. Ya, tidak betul. Memandang itu. Betul. Itu. Coba nanti ini kasih janganlah unen-unen buat saudara yang di luar sana. Monggo. Baik. Dari penyampaian yang tadi Mas Panji sampaikan, jadi seperti ini Mas. Kita kan dari perguruan, organisasi dan pencaksilat seluruh Indonesia, terutamanya yang berkaitan dengan IPSI. Ya. Kita itu satu fase, satu naungan, yaitu kan naungan IPSI. Nah, di dalam IPSI kan banyaklah perguruan, organisasi dan pencaksilat seluruh Indonesia. Dalam ajaran perguruan atau organisasi, kita memiliki simbolisme. Ya, benar. Kita memiliki simbolisme, dan simbolisme itulah yang akan menjadi pedoman kita, yang menjadi tujuan kita, berpegangan pada perguruan kita. Jadi ya jagalah simbolisme itu tadi untuk mempererat dan mengerti apa arti dari persaudaraan. Betul. Tuh. Dan yang terpenting di dalam perguruan atau organisasi maupun pencaksilat itu menurut saya sangatlah buruk lah bila ada gesekan-gesekan. Sangat buruk, saya juga begitu. Kalaupun saya sendiri merasa gesekan gitu, saya juga ini Mas. Jadi merasa terus prihatin. Iya. Kalau ada terjadi seperti itu. Jadi begini Mas. Gimana ya Mas ya? Ini dari keluarga saya sendiri. Iya. Dari keluarga saya. Itu masing-masing itu banyak aliran pencaksilat. Itu Bapak Ponorogo, Ibu Magetan. Jadi dari saudara Bapak itu keluarga mayoritas SH Ternate. Dan saudara-saudara lainnya itu ada yang ikut SH Winongo sama Kerasakti. Dan dari keluarga Magetan itu SH Winongo. Oh iya. Dan saya sendiri Cempaka Putih.
Ya, berarti seperti saya bilang tadi untuk masalah ini adalah garis kita sendiri memilih jalan kita masing-masing. Tapi tidak akan ada masalah karena kita sudah yakin dan mantep hati kita untuk melewati jalan ini dan untuk inilah yang saya pilih. Ini saya akan menambah sedikit Mas masalah apa tadi persaudaraan. Iya. Kita ini setiap organisasi atau perguruan itu memiliki lambang kita masing-masing. Nah, Iya, benar. di situ pasti dijelaskan lah makna arti lambang kita masing-masing itu apa. Benar. Nah, kita terapkan apa itu di lambang itu, artinya apa? Nah, Mas Putra menerapkan lambang yang di bednya apa? Baju sakralnya itu. Sakral. Saya juga menerapkan apa yang ada di bed saya. Gitu. Ini nanti insya Allah tidak akan ada crash ketika para pendekar ini mampu untuk bisa memahami apa itu bed mereka yang bawah ini, yang di bawah ini. Iya. Ini adalah kebanggaan kita. Ketika sudah merasa bednya ini adalah kebanggaan kita, pasti para pendekar ini menjaga betul-betul apa yang ada di baju sakral atau bed ini. Itu betul. Mas. Betul Mas Panji. Betul. Ya mungkin ini cukup sekian pembahasan babakan persaudaraan dengan saudara dari Cempaka Putih. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara semua. Saya berpesan buat saudaraku semua, berusahalah agar menjadi yang terbaik. Salam persaudaraan. Salam seduluran. Wiro Yudo Wicaksono. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.